Bu mertuaku mengundangku makan malam bersama. Awalnya terlihat biasa, sampai aku melihat satu kursi tambahan di meja makan, bertuliskan nama suamiku yang sudah meninggal 3 tahun lalu. Lalu ibu mertua menatapku dan berkata pelan, "Sekarang aku mau bilang ini padamu. Suamimu itu, aku kaget tak percaya, ternyata selama ini." Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Pagi selalu datang dengan cara yang sama bagi Veronica. Tidak pernah tergesa, tidak pula ramah. Cahaya matahari menembus celah tirai tipis di kamar tidur, menyentuh lantai dengan lembut, seolah takut membangunkannya dari kesunyian yang telah ia pelihara selama bertahun-tahun. Jam dinding berdetak pelan, menjadi satu-satunya suara yang menemani detik-detik awal kesadarannya. Veronica membuka mata tanpa kaget, tanpa tarikan napas mendadak. Bangunnya selalu teratur, seakan tubuhnya telah hafal jadwal tanpa perlu diingatkan. Ia meraih sisi ranjang yang kosong, bukan untuk mencari, melainkan memastikan bahwa ruang itu tetap kosong. Tangannya berhenti sesaat di atas spray yang dingin, lalu ditarik kembali, seolah sentuhan itu tidak layak diberi makna. Ia bangkit dari tempat tidur, melipat selimut dengan rapi, dan menata bantal tepat di tengah. Tidak ada kerutan yang dibiarkan. Tidak ada kekacauan kecil yang diberi kesempatan tinggal. Kerapian adalah caranya bertahan. Jika segalanya tertata, maka perasaannya pun harus demikian. Di kamar mandi, air mengalir membasahi wajahnya. Veronica menatap bayangan dirinya di cermin. Mata itu masih sama, tetapi tatapannya tidak lagi hidup seperti dulu. Ia tidak lagi mencari kilau. Yang ia cari hanyalah kekuatan untuk menjalani hari, satu hari lagi, tanpa runtuh. Nama Angga tidak pernah ia ucapkan di pagi hari. Nama itu terlalu berat untuk dibawa sejak fajar. Ia menyimpannya rapi di sudut pikirannya, terkunci bersama kenangan yang hanya dibuka ketika malam sudah terlalu sepi untuk dihindari. Dari dapur, aroma nasi hangat mulai menyebar. Veronica bergerak cekatan, menyiapkan sarapan tanpa banyak suara. Piring disusun, sendok diletakkan sejajar, gelas diisi air secukupnya. Semuanya selalu sama, tidak pernah berubah. Perubahan hanya membuka ruang bagi ingatan, dan ia tidak siap untuk itu. "Bim, bangun." Suara Veronica terdengar lembut, namun tegas. Tidak ada nada manja, tidak pula keras. Ia memanggil putranya seperti memanggil kewajiban yang harus dipenuhi. Abim keluar dari kamar dengan rambut sedikit berantakan dan mata yang masih berat. Bocah itu menatap ibunya sebentar, lalu duduk di kursi makan tanpa banyak bicara. Ia sudah terbiasa dengan keheningan pagi. Rumah mereka tidak pernah riuh sejak ayahnya pergi. "Makannya pelan," ujar Veronica sambil menuang teh hangat ke cangkir kecil. Abim mengangguk. Sendok bergerak perlahan, beradu dengan piring tanpa suara keras. Bocah itu sesekali melirik kursi kosong di ujung meja. Ia tidak bertanya. Ia hanya melihat, lalu menunduk kembali. Veronica memperhatikan itu dari sudut matanya. Dadanya mengeras, bukan karena marah, melainkan karena rasa yang tidak ingin ia akui. Ia berpura-pura sibuk membereskan dapur, menolak memberi ruang pada tatapan kecil yang terlalu jujur. Setelah sarapan, Veronica membantu Abim mengenakan seragam sekolah. Ia merapikan kerah, mengancingkan baju dengan hati-hati, lalu menyisir rambut anak itu. Tangannya bergerak otomatis, namun matanya melembut setiap kali menatap wajah Abim. Di sanalah satu-satunya celah emosi yang ia izinkan hidup. "Kamu jangan lupa bekalnya," katanya pelan. "Iya, Ma," jawab Abim singkat. Mereka berjalan keluar rumah. Pintu ditutup perlahan, dikunci dengan 2 putaran kunci, seperti biasa. Veronica mengantar Abim sampai ke depan gerbang sekolah, menunggu hingga anak itu masuk dan menghilang di balik kerumunan. Barulah ia berbalik, menarik napas panjang yang selama ini tertahan. Sepanjang perjalanan menuju tempat kerjanya, Veronica duduk diam di dalam angkutan umum. Pandangannya menembus jendela, menyaksikan orang-orang berlalu dengan hidup mereka masing-masing. Ada tawa, ada percakapan, ada kebisingan yang terasa jauh darinya.
Dunia tetap berjalan, seolah tidak pernah peduli pada kehilangan seseorang. Di kantor, Veronica dikenal sebagai perempuan yang disiplin. Datang tepat waktu, pulang sesuai jadwal, menyelesaikan tugas tanpa keluhan. Tidak ada yang tahu apa yang ia bawa pulang setiap hari selain lelah. Ia menjaga jarak dari percakapan pribadi, menolak undangan makan bersama dengan alasan sederhana. Ia tidak ingin ditanya. Ia tidak ingin diingatkan. Saat rekan kerjanya berbincang tentang keluarga, Veronica memilih fokus pada layar komputer. Jemarinya bergerak cepat, seakan pekerjaan adalah satu-satunya tempat aman. Di sana, tidak ada angga, tidak ada kecelakaan, tidak ada berita duka yang datang seperti petir di siang hari. Namun, ada hari-hari tertentu ketika ingatan itu menyelinap tanpa izin. Seperti ketika hujan turun tiba-tiba dan aroma tanah basah menguar. Angga menyukai hujan. Ia selalu berkata bahwa hujan membuat dunia terasa jujur. Veronica menelan ludah, menegakkan punggungnya, dan kembali bekerja. Menjelang sore, ponsel di tasnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari ibu mertuanya. Singkat, sopan, mengundang makan malam akhir pekan ini. Veronica membaca pesan itu lebih dari sekali. Jarinya berhenti di layar, tidak langsung membalas. Ada perasaan yang mengganjal, seperti batu kecil di dada. Rumah itu selalu menyisakan sesuatu yang tidak pernah benar-benar ia pahami. Ia akhirnya membalas dengan kalimat pendek, menyatakan kesediaannya datang. Setelah itu, ia menutup ponsel, seolah pesan tersebut bisa menghilang jika tidak dilihat lagi. Malam datang dengan tenang. Veronica menjemput Abim, menyiapkan makan malam sederhana, lalu membantu anak itu mengerjakan tugas sekolah. Tawa kecil Abim sesekali muncul, dan Veronica membiarkannya hidup, meski hatinya tetap waspada. Kebahagiaan terlalu rapuh jika diberi terlalu banyak harapan. Setelah Abim tertidur, Veronica duduk sendirian di ruang tamu. Lampu tidak terlalu terang. Ia menyukai pencahayaan yang redup, karena di sanalah bayangan tidak terlalu jelas. Foto Angga masih tersimpan di laci, bukan dipajang. Ia tidak ingin wajah itu menatapnya setiap hari. Namun malam itu, pikirannya kembali pada pesan ibu mertua. Makan malam. Rumah lama. Kenangan yang tidak pernah benar-benar pergi. Veronica memejamkan mata, menghembuskan napas panjang. Ia tidak tahu bahwa rutinitas yang selama ini ia andalkan akan segera retak. Ia belum tahu bahwa sebuah kursi akan mengubah cara ia memandang kehilangan. Yang ia tahu hanyalah satu hal sederhana. Ia lelah berpura-pura kuat. Namun untuk saat ini, berpura-pura adalah satu-satunya cara agar ia tetap berdiri. Dan pagi esok, rutinitas itu akan kembali ia jalani. Seolah tidak ada yang menunggu di ujung minggu. Seolah masa lalu tidak sedang bersiap mengetuk pintu dengan cara yang tidak pernah ia duga. Rumah itu tidak pernah berubah. Setiap kali Veronica melangkah melewati gerbang besinya, perasaan yang sama selalu menyambutnya, dingin dan kaku, seolah waktu berhenti tepat pada hari Angga terakhir kali keluar dari sana. Cat dinding masih berwarna krem pucat, pot bunga di teras masih tersusun rapi, dan bangku kayu panjang di sisi kiri tetap berada di tempatnya, tak pernah bergeser sedikit pun. Veronica menggenggam tangan Abim lebih erat saat mereka berjalan masuk. Bukan karena bocah itu takut, melainkan karena dirinya sendiri membutuhkan pegangan. Setiap langkah di rumah itu selalu terasa seperti menapak di atas kenangan yang rapuh. Salah pijak sedikit saja, dan semuanya bisa runtuh. "Ibu, kita kesini lama?" tanya Abim pelan. "Tidak," jawab Veronica singkat. "Kita cuma sebentar." Jawaban itu bukan sepenuhnya jujur, namun cukup untuk membuat Abim mengangguk dan diam. Anak itu belajar memahami ibunya dengan cara yang tidak pernah diminta. Ia tahu kapan harus bertanya dan kapan harus menahan diri. Pintu depan terbuka sebelum mereka sempat mengetuk. Ibu mertua Veronica berdiri di sana, mengenakan kebaya sederhana dengan wajah yang tampak lebih tua dari terakhir kali mereka bertemu. Kerutan di sekitar matanya semakin dalam, namun sorotnya tetap tajam, seakan menyimpan banyak hal yang belum sempat diucapkan. "Masuklah," ucapnya pelan. Veronica membalas dengan anggukan sopan. Tidak ada pelukan. Tidak ada sapaan hangat berlebihan. Hubungan mereka selalu terjaga dalam jarak yang sulit dijelaskan. Bukan dingin,
namun juga tidak benar-benar dekat. Aroma rumah itu langsung menyergap ingatannya. Campuran kayu tua, minyak kayu putih, dan masakan yang belum sepenuhnya matang. Aroma yang dulu akrab, kini terasa asing. Veronica melepas sepatu, menata sandal dengan rapi, lalu melangkah masuk ke ruang tamu. Matanya secara refleks menyapu ruangan. Sofa coklat tua masih di tempat yang sama. Lemari pajangan masih penuh dengan barang-barang lama, termasuk jam dinding besar yang berdetak lambat. Foto keluarga masih tergantung di dinding. Foto Angga masih ada di sana, tersenyum dalam bingkai kaca yang mengilap. Veronica menahan napas sejenak. Ia tidak menatap terlalu lama. Ia tahu jika ia membiarkan dirinya berhenti, maka ingatan akan mengambil alih kendali. Abim duduk di sofa, kakinya tidak sampai menyentuh lantai. Ia memandangi ruangan dengan rasa ingin tahu yang tertahan. Baginya, rumah ini adalah tempat yang penuh misteri. Ia sering mendengar namanya disebut di sini, namun jarang merasa benar-benar hadir. "Kamu sudah besar," ujar ibu mertua Veronica sambil menatap Abim. Abim tersenyum kecil, canggung. "Iya, Nek." Senyum itu membuat dada Veronica menghangat sesaat, lalu kembali mengeras. Ia berdiri di dekat pintu, tidak langsung duduk. Seolah tubuhnya menolak untuk benar-benar menetap di ruangan itu. "Duduklah," kata sang ibu mertua, seakan membaca kegelisahan Veronica. Veronica menurut. Ia duduk di ujung sofa, punggungnya tegak, tangan bertaut di pangkuan. Posisi yang selalu sama setiap kali ia datang. Posisi aman. Percakapan mengalir pelan. Tentang Abim, tentang sekolah, tentang hal-hal kecil yang tidak menyentuh inti apapun. Veronica menjawab seperlunya. Ia tidak membuka ruang lebih dari yang diminta. Di dalam kepalanya, ia menghitung waktu, menunggu saat yang tepat untuk berpamitan. Namun waktu di rumah itu selalu terasa lebih lama dari seharusnya. Saat ibu mertuanya beranjak ke dapur, Veronica kembali sendirian dengan pikirannya. Matanya tanpa sadar tertuju ke arah lorong yang mengarah ke kamar Angga. Pintu kamar itu tertutup, namun keberadaannya terasa begitu nyata, seperti denyut nadi yang tidak pernah berhenti. Ia ingat terakhir kali masuk ke kamar itu. Hari ketika dunia runtuh tanpa aba-aba. Bau pakaian Angga masih melekat. Sepatu kerjanya masih di sudut. Helmnya masih tergantung. Veronica ingat bagaimana kakinya hampir tidak sanggup menopang tubuhnya sendiri. "Ma." Suara Abim memecah lamunan. "Kenapa?" Veronica segera menoleh. "Kamar ayah masih ada, ya?" Pertanyaan itu sederhana, namun menghantam tepat di dadanya. Veronica terdiam sejenak. Ia tidak pernah melarang Abim bertanya tentang ayahnya, namun ia juga tidak pernah benar-benar siap menjawab. "Masih," jawabnya akhirnya. Abim mengangguk pelan. "Ayah suka di rumah ini." Kalimat itu membuat tenggorokan Veronica tercekat. Ia ingin berkata sesuatu, namun kata-kata itu tersangkut di antara ingatan dan kenyataan. Ia hanya mengusap kepala Abim dengan lembut. Ibu mertuanya kembali membawa nampan berisi teh hangat. Ia meletakkannya di meja kecil di depan sofa. Uap tipis mengepul, membawa aroma yang menenangkan, namun juga menyimpan rasa getir. "Minumlah," katanya singkat. Veronica mengangguk dan meraih cangkir. Tangannya sedikit gemetar, namun ia menyembunyikannya dengan menggenggam lebih erat. Ia menyesap perlahan, membiarkan kehangatan mengalir ke tubuhnya. "Akhir pekan nanti, kamu datang lagi," ujar ibu mertua Veronica tiba-tiba. Veronica mengangkat wajahnya. "Ada apa?" "Makan malam keluarga," jawab perempuan itu tanpa menatapnya langsung. Kata keluarga terasa berat di telinga Veronica. Sejak Angga pergi, kata itu berubah makna. Tidak lagi utuh, tidak lagi sama. "Baik," jawabnya setelah jeda singkat. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Tidak ada alasan yang diungkapkan. Namun cara ibu mertuanya mengucapkan kalimat itu membuat Veronica merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Seperti ada pintu yang belum dibuka, dan ia berdiri tepat di depannya. Saat mereka berpamitan, ibu mertua Veronica menatapnya lebih lama dari biasanya. Tatapan itu penuh arti, seolah ingin mengatakan sesuatu namun tertahan oleh keraguan. "Jaga dirimu," ucapnya pelan. Veronica mengangguk. Ia menggenggam tangan Abim dan melangkah pergi.
Begitu keluar dari rumah itu, ia menarik napas panjang, seakan baru saja muncul ke permukaan setelah lama tenggelam. Dalam perjalanan pulang, Abim tertidur di bahunya. Wajah anak itu terlihat tenang, tidak dibebani oleh kenangan seperti dirinya. Veronica memandangi wajah itu dengan perasaan campur aduk. Ia ingin melindungi Abim dari rasa sakit yang sama, namun ia tahu bahwa kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Malam itu, setelah Abim tidur, Veronica duduk di tepi ranjangnya sendiri. Pikirannya kembali pada rumah itu, pada lorong sempit, pada kamar yang tertutup, pada undangan makan malam yang terasa seperti awal dari sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rutinitas tidak lagi terasa cukup. Ada celah kecil yang terbuka di dalam hatinya, dan dari sanalah dingin perlahan merayap masuk. Veronica belum tahu apa yang menunggunya. Ia hanya tahu bahwa rumah itu, dengan segala keheningannya, tidak pernah benar-benar melepaskan Angga. Dan mungkin, tanpa ia sadari, rumah itu juga belum siap melepaskannya. Undangan itu terus terngiang di kepala Veronica sepanjang hari. Bukan karena isinya, melainkan karena perasaan ganjil yang menyertainya. Makan malam keluarga. Kalimat yang sederhana, bahkan terdengar biasa. Namun sejak kapan sesuatu yang melibatkan rumah itu pernah terasa biasa baginya? Pagi datang dengan awan tipis menggantung rendah. Veronica kembali menjalani rutinitasnya. Bangun sebelum matahari sepenuhnya naik, menyiapkan sarapan, membangunkan Abim, dan memastikan segala sesuatu berjalan sesuai urutan. Namun kali ini, pikirannya tidak sepenuhnya hadir. Ada bagian dari dirinya yang tertinggal di ruang tamu rumah ibu mertuanya, menatap lorong sempit yang menuju kamar Angga. Rotinya gosong. Suara Abim menyadarkannya. Veronica tersentak kecil, lalu segera mematikan pemanggang roti. Ia menatap potongan roti yang sedikit lebih coklat dari biasanya, lalu menghela napas pelan. "Maaf," ucapnya singkat. Abim tidak mempermasalahkan. Ia tetap memakan roti itu dengan lahap, seolah tidak ada yang salah. Sikap anak itu selalu membuat Veronica merasa bersalah. Abim menerima dunia apa adanya, sementara ia sendiri terus berusaha mengendalikannya. Setelah mengantar Abim ke sekolah, Veronica duduk sendirian di dalam angkutan umum. Tangannya memegang tas dengan erat, seakan di dalamnya tersimpan sesuatu yang rapuh. Pemandangan di luar jendela berlalu begitu saja. Orang-orang naik dan turun, tertawa, berbincang, mengeluh tentang hal-hal kecil yang terasa begitu jauh dari hidupnya. Di kantor, Veronica mencoba kembali tenggelam dalam pekerjaannya. Ia menyusun laporan, memeriksa data, dan menjawab surel tanpa menunda. Rekan-rekannya memperhatikan perubahan kecil dalam dirinya. Ia tampak lebih diam dari biasanya, lebih sering melamun di sela-sela tugas. "Kamu tidak apa-apa?" tanya seorang rekan perempuan saat jam istirahat. Veronica tersenyum tipis. "Tidak apa-apa." Jawaban itu sudah menjadi kebiasaan. Ia menggunakannya seperti perisai. Tidak ada yang berani menembusnya, dan ia pun tidak berniat membuka celah. Namun di balik senyum itu, pikirannya kembali pada ibu mertuanya. Cara perempuan tua itu menatapnya saat berpamitan. Nada suaranya ketika mengucapkan undangan. Ada sesuatu yang belum selesai, dan Veronica bisa merasakannya. Saat jam kerja usai, hujan turun tanpa peringatan. Tetesannya membasahi jalan, membuat kota tampak lebih suram. Veronica berdiri sejenak di depan gedung kantor, menunggu hujan sedikit mereda. Ia menyukai hujan, meski ia tidak pernah mengakuinya. Hujan membuatnya merasa kecil, dan dalam rasa kecil itu, ia tidak perlu berpura-pura kuat. Ia menjemput Abim dengan payung kecil. Bocah itu berlari kecil ke arahnya, wajahnya cerah meski seragamnya sedikit basah. Hujannya deras," katanya dengan nada riang. "Iya," jawab Veronica sambil merapikan tas Abim. "Kamu tidak kehujanan?" "Sedikit," jawab Abim sambil tersenyum. Mereka berjalan pulang bersama, berbagi ruang sempit di bawah payung. Veronica merasakan kehangatan kecil di dadanya. Momen-momen seperti inilah yang membuatnya bertahan. Di rumah, setelah makan malam sederhana, Abim duduk di lantai ruang tamu sambil menggambar. Veronica memperhatikannya dari sofa,
Matanya mengikuti setiap gerakan pensil kecil itu. "Kamu gambar apa?" tanyanya akhirnya. "Rumah," jawab Abim tanpa mengalihkan pandangan. Veronica mencondongkan tubuhnya sedikit. Di kertas itu tergambar sebuah rumah dengan atap besar dan jendela lebar. Di depannya ada 3 sosok kecil, berdiri berdekatan. "Siapa saja ini?" tanya Veronica pelan. Abim terdiam sejenak, lalu menunjuk satu persatu. "Ini aku. Ini Mama." Jarinya berhenti pada satu sosok lainnya. "Ini Ayah." Jantung Veronica berdetak lebih cepat. Ia menelan ludah, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. "Ayah lagi di mana?" tanyanya. "Di rumah nenek," jawab Abim polos. Kalimat itu membuat Veronica terdiam. Ia tidak tahu harus menanggapi bagaimana. Ia hanya tersenyum kecil dan mengusap kepala Abim. "Gambarnya bagus," katanya akhirnya. Malam itu, setelah Abim tertidur, Veronica duduk sendirian di ruang tamu. Hujan masih turun di luar, menciptakan suara ritmis yang menenangkan sekaligus menyesakan. Ia memeluk lututnya, menatap kosong ke arah jendela. Undangan makan malam itu kembali memenuhi pikirannya. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali mereka makan bersama di rumah itu, duduk di meja panjang dengan Angga di sampingnya. Ingatan itu datang begitu jelas, seolah tidak pernah pergi. Tawa Angga. Cara ia memotong lauk untuk Abim. Cara ia selalu menuangkan air lebih dulu untuk Veronica. Dadanya terasa sesak. Ia bangkit dan berjalan ke kamar, membuka laci kecil di meja rias. Di dalamnya tersimpan beberapa barang yang tidak pernah ia sentuh kecuali dalam keadaan tertentu. Foto lama, jam tangan Angga, dan sebuah undangan lama yang tidak pernah sempat mereka hadiri bersama. Veronica menutup laci itu kembali. Ia tidak ingin tenggelam terlalu jauh. Namun semakin ia berusaha menahan, semakin kuat arus kenangan menariknya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan lambat. Setiap malam, Veronica memikirkan makan malam itu. Ia membayangkan suasana meja makan, suara sendok beradu dengan piring, dan tatapan ibu mertuanya yang penuh makna. Ada perasaan takut yang tidak ingin ia akui. Takut akan sesuatu yang belum ia pahami, namun ia yakin akan mengubah hidupnya. Akhir pekan pun tiba. Pagi itu, Veronica bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan dengan tangan yang sedikit gemetar. Abim memperhatikannya dengan mata penasaran. "Ma, kita jadi ke rumah nenek?" tanyanya. "Iya," jawab Veronica singkat. Abim tersenyum lebar. Ia terlihat bersemangat, berbeda dengan ibunya yang justru merasa dadanya semakin berat. Veronica memilih pakaian dengan hati-hati. Tidak terlalu mencolok, tidak terlalu sederhana. Ia ingin terlihat pantas, tanpa menarik perhatian berlebih. Saat mereka bersiap berangkat, Veronica berdiri sejenak di depan cermin. Ia menatap dirinya sendiri, mencoba menemukan perempuan yang dulu. Perempuan yang tidak takut pulang ke rumah mertuanya. Perempuan yang tidak gemetar hanya karena sebuah undangan makan malam. Namun yang ia lihat hanyalah dirinya yang sekarang. Seorang janda yang belajar bertahan dengan cara paling sunyi. Ia menghela napas panjang, lalu menggenggam tangan Abim. Mereka melangkah keluar rumah, menuju sesuatu yang belum ia mengerti sepenuhnya. Veronica tidak tahu apa yang menantinya di meja makan itu. Namun ia merasakan satu hal dengan sangat jelas. Undangan ini bukan sekadar makan malam. Ini adalah awal dari sesuatu yang selama ini berusaha ia hindari. Dan meski ia belum siap, langkahnya sudah terlanjur mengarah ke sana. Langit sore tampak kelabu ketika Veronica dan Abim tiba di depan rumah itu. Tidak hujan, namun udara terasa berat, seolah awan-awan rendah sedang menahan sesuatu agar tidak jatuh sekaligus. Veronica berdiri sejenak di balik gerbang besi, menatap halaman yang sama, yang telah ia lewati berkali-kali sejak Angga pergi. Tidak ada yang berubah. Dan justru karena itulah dadanya terasa semakin sesak. "Ma, kita masuk?" tanya Abim pelan. Veronica tersadar. Ia mengangguk, lalu mendorong gerbang hingga terbuka perlahan. Bunyi engselnya berdecit pelan, suara yang selalu sama, suara yang seolah menyimpan ingatan sendiri. Setiap langkah di halaman itu terasa lebih berat dari biasanya. Seakan tanah di bawah kakinya menahan, meminta mereka untuk tidak terburu-buru. Pintu rumah terbuka bahkan sebelum mereka mengetuk.
Ibu mertua Veronica berdiri di sana dengan wajah yang sulit ditebak. Tidak tersenyum, namun juga tidak terlihat murung. Tatapannya menyapu wajah Veronica, lalu turun ke Abim, sedikit lebih lama dari yang seharusnya. "Kalian datang tepat waktu," ucapnya singkat. Veronica mengangguk sopan. "Maaf kalau merepotkan." "Tidak," jawab perempuan itu. "Masuklah." Begitu melangkah ke dalam, Veronica langsung merasakan hawa rumah yang berbeda. Bukan lebih dingin, bukan pula lebih hangat. Hanya terasa asing. Ada aroma masakan yang menguar dari dapur, namun bercampur dengan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Seperti bau masa lalu yang kembali dihangatkan. Abi melepas sepatunya dan melangkah masuk lebih dulu. Matanya berbinar melihat meja makan besar yang telah ditata. Taplak berwarna netral membentang rapi. Piring-piring porselen tersusun simetris. Gelas kaca berkilau di bawah cahaya lampu gantung. Namun langkah Veronica terhenti. Ia berdiri mematung di ambang ruang makan, jantungnya berdegup keras, begitu keras hingga telinganya berdengung. Pandangannya tertuju pada satu hal yang seharusnya tidak ada di sana. Satu kursi tambahan. Kursi itu berada di ujung meja, sedikit terpisah, namun jelas disengaja. Di sandarannya tergantung secari kertas kecil, dilipat rapi. Nama yang tertulis di sana membuat napas Veronica seolah berhenti di tenggorokan. Angga. Tulisan tangan itu begitu dikenalnya. Tegas, sedikit miring ke kanan. Tulisan ibu mertuanya. "MA." Suara Veronica keluar nyaris tanpa suara. Ibu mertua itu menoleh. Wajahnya tetap tenang, seolah kursi itu adalah hal paling wajar di dunia. "Kenapa?" tanyanya. Veronica melangkah satu langkah ke depan, lalu berhenti lagi. Matanya tidak bisa berpaling dari kursi itu. Dadanya naik turun tidak teratur. "Itu," katanya terbata. "Kenapa ada kursi itu?" Hening menyelimuti ruangan. Abi menatap bergantian antara ibunya dan neneknya. Ia merasakan perubahan suasana, meski tidak sepenuhnya mengerti. "Kita makan bersama," jawab ibu mertua Veronica akhirnya. Nada suaranya datar. "Seperti dulu." Kalimat itu menghantam Veronica dengan keras. Seperti pintu yang tiba-tiba dibuka, membiarkan semua kenangan menyerbu tanpa peringatan. Ia teringat malam-malam makan bersama, tawa kecil, percakapan ringan, dan suara Angga yang selalu terdengar paling jelas. "Itu tidak mungkin," ujar Veronica lirih. "Angga sudah tidak ada." Ibu mertua itu memandangnya lama. Ada sesuatu di balik tatapan itu. Bukan kemarahan, bukan pula kesedihan. Lebih seperti keyakinan yang tidak goyah. "Duduklah dulu," katanya pelan. "Kita makan." Veronica ingin menolak. Ingin berbalik dan pergi. Namun kakinya terasa berat, seolah tidak lagi sepenuhnya miliknya. Abim menarik ujung bajunya perlahan. "MA," bisik Abim. "Aku lapar." Kalimat sederhana itu membuat Veronica tersadar. Ia menelan ludah, lalu menarik napas panjang. Demi Abim, ia melangkah masuk dan duduk di kursi yang telah disiapkan untuknya. Kursi yang biasanya berada di samping Angga. Namun kali ini, kursi di sampingnya kosong. Dan kursi di ujung meja justru terasa penuh. Mereka mulai makan dalam keheningan yang canggung. Suara sendok beradu dengan piring terdengar terlalu keras di telinga Veronica. Setiap gerakan terasa diperhatikan, setiap tarikan napas terasa tidak pada tempatnya. Abim sesekali melirik kursi dengan nama ayahnya. Wajahnya menunjukkan rasa ingin tahu yang bercampur dengan kebingungan. "Nek," katanya akhirnya. "Ayah datang?" Sendok Veronica berhenti di tengah jalan. Tangannya gemetar. Ia menatap ibu mertuanya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ibu mertua itu tersenyum tipis. "Ayahmu selalu ada." Jawaban itu tidak memberikan kejelasan, justru membuat dada Veronica semakin sesak. Ia meletakkan sendoknya perlahan. "Bu," katanya dengan suara yang berusaha ia kendalikan. "Saya tidak mengerti maksud ibu." Perempuan tua itu menyandarkan punggungnya ke kursi. Tatapannya kini beralih ke kursi bertuliskan nama Angga. Ada kelembutan di sana, namun juga sesuatu yang keras dan tak tergoyahkan. 3 tahun, katanya pelan. 3 tahun kalian tidak pernah benar-benar bicara tentang Angga."
Veronika menegang. Kami tidak ingin membuka luka lama. Atau kamu yang tidak ingin membukanya? Balas ibu mertua Veronika tanpa nada menyalahkan, namun cukup tajam untuk menusuk. Abim terdiam. Ia menatap ibunya dengan mata besar yang penuh pertanyaan. "Ma," panggilnya pelan. Veronika menoleh, lalu memaksakan senyum. "Makan dulu, Bim." Namun perutnya terasa mual. Makanan di depannya seolah kehilangan rasa. Setiap suapan terasa seperti paksaan. Ibu mertua Veronika berdiri, lalu melangkah ke arah kursi dengan nama Angga. Ia menyentuh sandarannya dengan tangan yang sedikit bergetar. "Kursi ini bukan untuk membuatmu takut," katanya. "Ini untuk mengingatkan." "Mengingat apa?" tanya Veronika cepat. "Mengingat bahwa ada hal-hal yang tidak selesai," jawabnya. Kalimat itu membuat Veronika terdiam. Pikirannya berputar cepat. Apa yang tidak selesai? Bukankah kematian Angga sudah jelas? Kecelakaan kerja, berita resmi, pemakaman. Semua telah dilewati, meski dengan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Namun melihat keyakinan di wajah ibu mertuanya, Veronika mulai merasakan kegelisahan yang berbeda. "Ini bukan sekadar soal kenangan, Bu," ucapnya lebih pelan. "Kalau ada yang ingin ibu katakan, katakan saja." Ibu mertua itu menatapnya lama. Lalu ia menggeleng perlahan. "Belum sekarang," katanya, "tidak di depan Abim." Veronika mengepalkan tangannya di bawah meja. Ia ingin marah, ingin menuntut penjelasan. Namun ia tahu ada batas yang tidak bisa ia langgar saat ini. Makan malam itu berakhir tanpa tawa, tanpa kehangatan. Hanya keheningan yang berat dan tatapan-tatapan yang menyimpan terlalu banyak pertanyaan. Saat mereka bersiap pulang, Abim kembali menatap kursi itu. "Ayah tidak pulang?" tanyanya lirih. Ibu mertua Veronika tersenyum lembut. "Ayah pulang dengan caranya sendiri." Kalimat itu membuat bulu kuduk Veronika meremang. Ia segera menggenggam tangan Abim dan berpamitan. Begitu mereka melangkah keluar rumah, Veronika menarik napas panjang, seolah baru saja lolos dari ruangan tanpa udara. Di dalam perjalanan pulang, Abim tertidur di pangkuannya. Wajah anak itu tampak damai, seolah tidak terganggu oleh keanehan yang baru saja terjadi. Namun bagi Veronika, malam itu menandai sesuatu yang tidak bisa ia abaikan lagi. Kursi itu, nama itu, cara ibu mertuanya berbicara seolah Angga masih memiliki tempat nyata di meja makan. Untuk pertama kalinya sejak 3 tahun terakhir, Veronika merasa benar-benar takut. Bukan pada kenangan, bukan pada masa lalu, melainkan pada kenyataan bahwa mungkin ada kebenaran yang belum pernah benar-benar ia ketahui. Dan kursi itu, kursi yang tidak seharusnya ada, telah membuka pintu yang selama ini ia tutup rapat. Malam itu, Veronika tidak langsung tidur setelah tiba di rumah. Ia membantu Abim berganti pakaian, menyelimuti tubuh kecil itu, lalu duduk di tepi ranjang hingga napas anaknya teratur dan matanya terpejam sempurna. Biasanya, di saat seperti ini, lelah akan dengan mudah menariknya ke dalam tidur. Namun kali ini, matanya terasa berat tanpa benar-benar ingin terpejam. Ia berdiri perlahan, menutup pintu kamar Abim tanpa suara, lalu melangkah ke ruang tamu. Lampu tidak dinyalakan sepenuhnya. Ia membiarkan cahaya redup dari dapur menerobos, cukup untuk membuat bayangan di dinding tampak panjang dan samar. Kursi itu kembali muncul di benaknya. Bukan bentuknya, bukan kayunya, melainkan nama yang tertulis di sana. Angga. Nama itu tidak pernah benar-benar pergi dari hidupnya, meski Veronika telah berusaha menguburnya dalam rutinitas dan kesibukan. Namun malam ini, nama itu terasa berbeda. Lebih berat, lebih nyata. Seolah tidak lagi sekadar kenangan, melainkan sesuatu yang menuntut untuk dihadapi. Veronika duduk di sofa, memeluk lututnya. Ingatannya berkelana tanpa bisa ia kendalikan. Ia teringat wajah Angga terakhir kali sebelum berangkat kerja. Senyum singkat, ucapan pamit yang terdengar biasa. Tidak ada firasat, tidak ada pelukan ekstra, tidak ada kata-kata terakhir yang terasa penting. Semua terasa biasa. Dan justru karena itulah kehilangan itu terasa kejam. Ia menghembuskan napas panjang, menekan dadanya dengan telapak tangan. Sudah 3 tahun. Ia seharusnya sudah terbiasa.
Ia seharusnya sudah kuat. Setidaknya, itulah yang selalu ia katakan pada dirinya sendiri. Namun kursi itu membuktikan satu hal yang tidak ingin ia akui. Ada bagian dari hidupnya yang berhenti tepat di hari Angga pergi. Dan sejak itu, ia hanya berjalan di tempat, berpura-pura melangkah maju. Pagi datang tanpa memberi jawaban. Veronica bangun dengan mata sembab, meski ia tidak ingat kapan terakhir kali tertidur. Ia kembali menjalani rutinitasnya, namun ada yang berbeda. Gerakannya tetap teratur, namun pikirannya terus melayang. Abi memperhatikannya dengan cara yang lebih peka dari yang ia sadari. "Ma," kata Abim saat mereka sarapan. "Nenek kenapa kemarin pasang kursi ayah?" Sendok Veronica berhenti di udara. Ia menatap Abim, lalu menunduk perlahan. "Itu cuma cara nenek mengingat ayah," jawabnya hati-hati. "Kenapa harus pakai kursi?" Abim bertanya lagi. "Ayah kan tidak duduk." Pertanyaan itu sederhana, namun menusuk. Veronica terdiam. Ia tidak ingin berbohong, namun ia juga tidak tahu kebenaran apa yang harus ia sampaikan. "Kadang orang dewasa melakukan hal-hal aneh saat rindu," katanya akhirnya. Abim mengangguk pelan, namun wajahnya menunjukkan bahwa jawaban itu tidak sepenuhnya memuaskan. Ia kembali menyuap makanannya, namun sesekali melirik ibunya, seolah ingin bertanya lebih banyak, tetapi menahan diri. Setelah mengantar Abim ke sekolah, Veronica tidak langsung pergi bekerja. Ia duduk di dalam angkutan umum lebih lama dari biasanya, membiarkan satu kendaraan berlalu sebelum akhirnya naik. Ia membutuhkan waktu, meski ia tidak tahu untuk apa. Di kantor, konsentrasinya buyar. Angka-angka di layar komputer tampak kabur. Setiap kali matanya terpejam sejenak, bayangan kursi itu muncul kembali. Posisi di ujung meja. Nama yang tergantung rapi. Cara ibu mertuanya menyentuh sandaran kursi itu dengan penuh makna. Saat jam istirahat, Veronica menerima pesan dari ibu mertuanya. "Kapan kamu bisa datang lagi?" Kalimat itu singkat, tanpa sapaan, tanpa penjelasan. Veronica menatap layar ponsel lama. Jarinya menggantung di atas papan ketik. Ragu. Ia ingin menunda. Ia ingin berpura-pura sibuk. Namun ada dorongan lain yang lebih kuat, dorongan untuk mencari kejelasan. "Ada apa?" balasnya akhirnya. Balasan itu tidak langsung datang. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Ketika ponselnya kembali bergetar, jantung Veronica berdetak lebih cepat. "Kita perlu bicara tentang Angga." Veronica memejamkan mata. Kalimat itu adalah sesuatu yang selama ini ia hindari, namun juga sesuatu yang diam-diam ia tunggu. Ia mengetik balasan dengan tangan sedikit gemetar. "Kapan?" "Akhir pekan ini," jawab ibu mertuanya. "Datang sendiri." Veronica terdiam. Datang sendiri berarti tanpa Abim. Tanpa alasan untuk berlindung. Tanpa pengalih perhatian. Ia menghela napas panjang, lalu membalas dengan satu kata. "Baik." Sejak saat itu, hari-hari terasa berjalan lebih lambat. Setiap malam, Veronica terjaga lebih lama dari biasanya. Ia duduk di ruang tamu, memandangi dinding kosong, mendengarkan suara jam yang berdetak tanpa henti. Ia mencoba mengingat apakah ada tanda-tanda yang ia lewatkan. Apakah ada hal-hal tentang Angga yang tidak pernah benar-benar ia ketahui. Ia teringat beberapa percakapan singkat mereka sebelum Angga meninggal. Tentang pekerjaannya, tentang kelelahan yang kadang ia sembunyikan, tentang hal-hal yang dulu Veronica anggap sepele. Sekarang, semua itu terasa seperti potongan puzzle yang tidak pernah ia susun. Akhir pekan tiba dengan cepat, meski terasa lambat bagi Veronica. Ia menitipkan Abim pada tetangga, lalu bersiap pergi. Kali ini, ia memilih pakaian sederhana. Tidak ada usaha untuk terlihat rapi berlebihan. Ia tidak datang untuk menunjukkan apapun. Ia datang untuk mendengar. Perjalanan menuju rumah itu terasa sunyi. Jalanan tidak terlalu ramai. Langit cerah, namun tidak terasa hangat. Ketika ia tiba, ibu mertuanya sudah menunggu di ruang tamu. Tidak ada hidangan. Tidak ada meja makan yang tertata. Hanya 2 cangkir teh di atas meja kecil. "Duduklah," kata perempuan tua itu. Veronica menurut. Ia duduk dengan punggung tegak,
namun hatinya berdebar. Ia menunggu, tidak ingin memotong. Ibu mertua Veronica menatapnya lama. Tatapan itu penuh penilaian, namun juga kelelahan. "Kamu selalu mengira Angga sudah pergi sepenuhnya," katanya akhirnya. Veronica menelan ludah. "Bukankah memang begitu?" Perempuan itu menggeleng pelan. "Tidak sesederhana itu." Kalimat itu membuat udara di antara mereka terasa lebih berat. Veronica merasakan dadanya mengencang. "Apa maksud ibu?" tanyanya. Ibu mertua Veronica menarik napas dalam-dalam. "Angga meninggal, ya. Tapi ada hal-hal yang ia tinggalkan. Bukan benda. Bukan juga uang." "Lalu apa?" desak Veronica. Suaranya mulai bergetar. Perempuan tua itu menatapnya dengan mata yang kini berkaca-kaca. "Janji dan rasa bersalah." Veronica terdiam. Kata-kata itu berputar di kepalanya tanpa langsung membentuk makna. Janji apa? Rasa bersalah siapa? "Selama ini," lanjut ibu mertuanya, "kamu hidup seolah semua sudah selesai. Padahal bagi kami, tidak." "Kami?" ulang Veronica pelan. Ibu mertua itu mengangguk. "Aku dan Angga." Nama itu kembali terucap, kali ini dengan nada yang lebih dalam. Veronica merasakan getaran di dadanya. Ia mulai memahami satu hal yang membuatnya takut sejak awal. Kursi itu bukan sekadar simbol. Kursi itu adalah penanda bahwa bagi ibu mertuanya, Angga masih memiliki tempat yang nyata. Tempat yang belum bisa ia relakan. Dan kini, Veronica menyadari bahwa selama ini, ia tidak hanya melawan kenangan. Ia juga melawan sebuah kenyataan yang belum pernah benar-benar ia pahami. Nama Angga, ternyata, memang tidak pernah pergi. Dan kehadirannya, meski tanpa raga, masih mampu mengubah hidup mereka dengan cara yang paling menyakitkan. Veronica pulang dengan langkah yang terasa lebih berat dari biasanya. Jalanan yang ia lewati tampak sama, suara kendaraan tetap bising, dan orang-orang berlalu lalang dengan urusan masing-masing. Namun di dalam kepalanya, semuanya terasa berubah. Kalimat ibu mertuanya terus berulang, seperti gema yang tidak menemukan dinding untuk berhenti. Janji dan rasa bersalah. Ia tidak tahu sejak kapan dua kata itu mulai terasa begitu menakutkan. Selama ini, ia mengira kematian Angga adalah akhir dari segalanya. Luka terdalam, memang, tetapi juga penutup. Titik akhir yang memaksanya belajar berdiri sendiri. Namun kini, titik itu tampak seperti koma panjang yang menyembunyikan kelanjutan cerita. Saat tiba di rumah, Veronica mendapati Abim sedang duduk di ruang tamu bersama tetangga yang ia titipi. Bocah itu langsung berlari menghampirinya, memeluk pinggangnya dengan erat. Mama lama," katanya dengan nada sedikit mengeluh. Veronica mengusap rambut Abim, mencium keningnya. "Maaf." Ia tidak menjelaskan apapun. Tidak ada penjelasan yang cukup sederhana untuk anak seusia Abim. Ia hanya tahu bahwa senyum Abim adalah jangkar yang menahannya agar tidak hanyut sepenuhnya oleh pikirannya sendiri. Malam itu, setelah Abim tertidur, Veronica kembali duduk sendirian. Kali ini di meja makan rumahnya sendiri. Meja kecil itu hanya memiliki 3 kursi. 2 biasa digunakan. 1 selalu kosong, namun tidak pernah benar-benar terasa kosong. Ia menatap kursi itu lama, lebih lama dari yang pernah ia akui. Tanpa sadar, jemarinya menyentuh permukaan meja. Dingin, padat, nyata. Berbeda dengan kenangan yang selalu terasa samar dan rapuh. Ia teringat ucapan ibu mertuanya tentang janji. Angga bukan tipe pria yang mudah berjanji. Jika ia mengucapkan sesuatu, biasanya ia menepatinya, atau setidaknya berusaha. Lalu janji apa yang cukup besar hingga membuat ibunya menolak melepaskan kehadirannya? Bahkan setelah kematian? Veronica memejamkan mata, mencoba menelusuri ingatannya. Ada beberapa momen yang dulu ia abaikan. Percakapan singkat Angga dengan ibunya di dapur. Nada suara yang lebih serius dari biasanya. Tatapan yang cepat teralihkan saat Veronica bertanya. Dulu, ia mengira itu hal sepele. Sekarang, semuanya terasa seperti potongan kecil dari teka-teki yang belum selesai. Hari-hari berikutnya berlalu dengan kegelisahan yang terus menempel. Veronica kembali bekerja, kembali mengantar dan menjemput Abim, kembali menjalani rutinitasnya.
Namun kali ini, rutinitas itu tidak lagi memberinya rasa aman. Justru di dalam keteraturan itulah pikirannya terus berkelana. Di kantor, ia membuat kesalahan kecil yang jarang terjadi. Salah memasukkan data. Salah membaca surel. Rekannya menegurnya dengan nada bercanda, namun Veronica hanya tersenyum kaku. Ia tahu dirinya tidak sepenuhnya hadir. Saat jam makan siang, ia duduk sendirian, menatap makanan tanpa selera. Pikirannya kembali pada percakapan terakhir dengan Angga, beberapa hari sebelum kecelakaan itu. "Kamu capek?" tanya Veronica waktu itu. "Sedikit," jawab Angga sambil tersenyum. "Tapi nanti juga selesai." "Selesai." Kata itu dulu terdengar menenangkan. Sekarang, justru terasa ironis. Malam berikutnya, ponsel Veronica kembali bergetar. Nama ibu mertuanya muncul di layar. Veronica menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya menjawab. "Iya, Bu." "Kamu sudah memikirkan yang aku katakan?" Suara di seberang terdengar pelan, namun tegas. Veronica menarik napas dalam-dalam. "Sudah. Tapi saya masih tidak mengerti." "Kalau begitu, kamu harus datang lagi," jawab ibu mertua Veronica. "Ada hal yang perlu kamu lihat." "Apa?" tanya Veronica cepat. "Belum waktunya aku jelaskan lewat telepon." Veronica memejamkan mata. Ia mulai membenci kalimat-kalimat yang ditunda seperti ini. Namun bagian lain dari dirinya sadar, ada alasan mengapa perempuan itu memilih cara tersebut. "Kapan?" tanyanya akhirnya. "Besok sore," jawab ibu mertuanya. Setelah panggilan berakhir, Veronica duduk lama dalam keheningan. Ia menatap pintu kamar Abim yang tertutup rapat. Ada rasa takut yang perlahan tumbuh, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk anak itu. Setiap kebenaran yang terungkap, entah bagaimana, pasti akan menyentuh Abim juga. Keesokan harinya, Veronica kembali mendatangi rumah itu. Kali ini tanpa Abim. Rumah terasa lebih sunyi tanpa kehadiran bocah kecil itu. Setiap langkahnya bergema lebih keras, seolah dinding-dindingnya sengaja memperbesar suara agar ia tidak bisa mengabaikannya. Ibu mertua Veronica menunggunya di ruang tengah. Di tangannya, ada sebuah map coklat tua yang terlihat usang. "Duduklah," katanya. Veronica duduk, matanya tidak lepas dari map itu. Ada firasat kuat bahwa benda tersebut menyimpan jawaban yang selama ini ia cari, sekaligus sesuatu yang mungkin lebih menyakitkan dari yang ia bayangkan. "Angga tidak pernah menceritakan ini padamu," ujar ibu mertuanya sambil meletakkan map itu di meja. "Apa itu?" tanya Veronica dengan suara pelan. "Rencana," jawab perempuan tua itu singkat. "Dan keputusan." Veronica mengerutkan kening. Ia membuka map itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Di dalamnya terdapat beberapa lembar kertas, dokumen kerja, surat-surat, dan satu lembar tulisan tangan Angga. Tulisan itu membuat napas Veronica tercekat. Ia mengenal setiap lekukan hurufnya. Ia membaca perlahan, berusaha mencerna setiap kata. "Bu, kalau suatu hari nanti aku tidak sempat menjelaskan semuanya pada Veronica, tolong sampaikan padanya. Aku tidak ingin ia membenci dirinya sendiri, karena hal yang tidak ia ketahui." Tangan Veronica bergetar. Dadanya terasa sesak, seperti dihimpit oleh beban yang tiba-tiba dijatuhkan tanpa peringatan. "Apa maksudnya?" tanyanya lirih. Ibu mertua Veronica menatapnya dengan mata yang penuh emosi. Angga berniat mengundurkan diri dari pekerjaannya. Veronica terkejut. "Apa?" "Ia tahu pekerjaannya berbahaya," lanjut perempuan itu. "Ia ingin pindah. Ia ingin hidup lebih tenang. Untukmu. Untuk Abim." Veronica menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mulai menggenang, meski belum jatuh. "Kenapa saya tidak tahu?" "Karena ia belum sempat," jawab ibu mertuanya. "Hari ia meninggal adalah hari terakhirnya di tempat itu. Ia ingin menyelesaikan semuanya dengan baik." Kata-kata itu menghantam Veronica tanpa ampun. Selama ini, ia menyalahkan takdir, menyalahkan kecelakaan. Bahkan, tanpa ia sadari, menyalahkan Angga karena memilih pekerjaan itu. Namun kini, semua asumsi itu runtuh. "Lalu, janji itu?" tanyanya dengan suara bergetar. Ibu mertua Veronica menunduk sejenak sebelum menjawab.
Ia berjanji padaku untuk menjagamu, untuk tidak meninggalkanmu dengan beban yang tidak seharusnya kamu tanggung sendirian. Veronica terisak. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh. Ia merasa dadanya perih, seperti luka lama yang tiba-tiba disobek kembali. Kursi itu, lanjut ibu mertua Veronica, suaranya kini lebih lembut. Itu caraku mengingat bahwa Angga belum menyelesaikan janjinya. Veronica menggeleng pelan. Tapi itu menyakitkan. Aku tahu, jawab perempuan tua itu. Dan mungkin aku egois. Tapi aku tidak ingin kamu terus hidup dengan rasa bersalah yang salah arah. Veronica terdiam. Ia memandang tulisan tangan Angga sekali lagi. Setiap kata terasa seperti sentuhan yang tertunda. Ia menyadari sesuatu yang membuatnya semakin hancur. Selama ini, ia berduka atas kematian Angga. Namun ia belum pernah benar-benar berduka atas rencana hidup yang tidak sempat terwujud. Atas masa depan yang sudah hampir diraih, lalu direnggut begitu saja. Ada satu hal lagi, kata ibu mertua Veronica pelan. Veronica mengangkat wajahnya. Angga tahu kecelakaan itu bisa terjadi, lanjutnya, dan ia menerimanya. Kalimat itu membuat dunia Veronica terasa berputar. Ia mencengkeram tepi meja, berusaha menahan diri agar tidak runtuh. Kenapa ibu baru mengatakan ini sekarang? Tanyanya dengan suara parau. Karena kamu belum siap sebelumnya, jawab ibu mertua Veronica jujur. Dan mungkin sekarang pun, kamu belum sepenuhnya siap. Tapi kebenaran tidak bisa terus ditunda. Veronica terdiam lama. Ia merasakan campuran emosi yang tidak bisa ia beri nama. Marah, sedih, kehilangan, dan sesuatu yang lebih dalam, rasa bersalah yang kini berubah bentuk. Saat ia akhirnya berdiri untuk pulang, langkahnya terasa goyah. Namun ada satu hal yang berbeda. Di balik rasa sakit yang baru saja terbuka, ada kesadaran yang perlahan tumbuh. Kursi itu bukan sekadar simbol kenangan. Ia adalah pengingat bahwa ada kisah yang belum selesai, dan Veronica kini berdiri tepat di ambang pintu kisah itu. Ia belum tahu bagaimana menghadapi semua ini. Ia hanya tahu satu hal. Mulai sekarang, ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik rutinitas. Karena rahasia yang selama ini ditunda, akhirnya mulai menuntut kehadirannya sepenuhnya. Veronica tidak langsung pulang setelah meninggalkan rumah ibu mertuanya. Ia berjalan tanpa tujuan di trotoar yang mulai dipenuhi lampu sore. Langkahnya pelan, seolah setiap pijakan membutuhkan izin dari pikirannya sendiri. Map coklat tua itu masih ia genggam erat, seperti jangkar yang menahannya agar tidak runtuh di tengah keramaian. Kepalanya terasa penuh. Terlalu banyak hal yang berdesakan, saling bertabrakan tanpa urutan. Rencana Angga, janji yang tidak sempat ditepati, dan fakta bahwa suaminya mengetahui risiko pekerjaannya, namun tetap melangkah dengan kesadaran penuh. Selama ini, Veronica hidup dengan satu keyakinan yang ia bangun sendiri, bahwa Angga pergi karena nasib, karena kecelakaan yang tidak bisa dihindari. Keyakinan itu memberinya alasan untuk menerima, meski dengan luka. Namun sekarang, keyakinan itu retak. Ia duduk di bangku taman kecil, tepat di bawah pohon tua yang daunnya mulai menguning. Angin sore berembus pelan, membawa suara kota yang samar. Veronica membuka map itu kembali, membaca ulang tulisan tangan Angga, meski setiap kata terasa semakin menyakitkan. Aku tidak ingin ia membenci dirinya sendiri. Kalimat itu membuat dadanya bergetar. Selama ini, ia tidak pernah mengakuinya, bahkan pada dirinya sendiri. Namun ada bagian dari hatinya yang diam-diam menyalahkan dirinya. Karena ia tidak pernah meminta Angga berhenti. Karena ia membiarkan suaminya terus bekerja di tempat yang berbahaya. Karena ia percaya semuanya akan baik-baik saja. Dan sekarang, ia tahu bahwa Angga telah mengambil keputusan besar sendirian, tanpa melibatkannya. Keputusan yang mungkin dimaksudkan untuk melindunginya, namun justru meninggalkan luka yang lebih dalam. Saat akhirnya ia pulang, malam sudah turun sepenuhnya. Rumah terasa sunyi. Abim belum tidur. Bocah itu duduk di ruang tamu, memeluk bantal kecil sambil menonton acara kesukaannya. Begitu melihat Veronica, ia segera bangkit. "Ma," panggilnya pelan. Veronica tersenyum tipis. Ia berlutut di depan Abim, memeluknya erat. Tubuh kecil itu terasa hangat dan nyata.
Satu-satunya hal yang membuatnya yakin bahwa ia masih berada di dunia yang sama. "Kamu kenapa, Ma?" tanya Abim lirih. Veronica menahan napas. Ia ingin berkata bahwa semuanya baik-baik saja, namun kata-kata itu terasa terlalu palsu untuk diucapkan. "Capek sedikit," jawabnya akhirnya. Abim mengangguk. Ia tidak memaksa. Ia hanya memeluk ibunya kembali, lebih erat dari biasanya. Veronica memejamkan mata, membiarkan dirinya tenggelam sejenak dalam keheningan itu. Malam itu, setelah Abim tertidur, Veronica membuka lemari dan mengeluarkan sebuah kotak kecil yang sudah lama tidak ia sentuh. Di dalamnya tersimpan barang-barang Angga yang ia bawa dari rumah ibu mertuanya bertahun-tahun lalu. Jam tangan, dompet lama, dan beberapa catatan kecil yang dulu ia anggap tidak penting. Ia duduk di lantai kamar, menyalakan lampu kecil, lalu membuka satu persatu isi kotak itu. Tangannya gemetar, namun kali ini ia tidak berhenti. Ia merasa perlu menghadapi semuanya, meski perlahan. Di antara tumpukan kertas itu, ia menemukan sebuah buku catatan tipis. Sampulnya polos, warnanya sudah sedikit pudar. Veronica mengenali buku itu. Angga sering membawanya, namun jarang membukanya di depan orang lain. Ia membuka halaman pertama. Tulisan Angga memenuhi hampir setiap halaman. Catatan tentang pekerjaan, tentang rencana, tentang hal-hal kecil yang dulu tidak pernah ia dengar langsung. Di salah satu halaman, Veronica berhenti membaca. "Hari ini aku bicara dengan ibu tentang kemungkinan terburuk. Aku tidak ingin Veronica tahu sebelum semuanya pasti." Ia terlalu mudah merasa bersalah. Air mata jatuh membasahi halaman itu. Veronica menutup mulutnya, menahan isak yang hampir lolos. Ia membaca halaman demi halaman, dan setiap kata seperti menambah beban di dadanya. Angga mencintainya dengan caranya sendiri. Cara yang diam, cara yang penuh perhitungan. Namun cinta itu juga membangun tembok yang kini harus ia hancurkan seorang diri. Pagi berikutnya, Veronica bangun dengan kepala berat. Tidurnya gelisah, dipenuhi mimpi yang terpotong-potong. Ia tetap bangun, tetap menyiapkan sarapan, tetap mengantar Abim ke sekolah. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Tatapannya tidak lagi sekadar kosong, melainkan penuh pertanyaan. Sepanjang hari, pikirannya dipenuhi satu hal. Mengapa Angga tidak berbicara padanya? Mengapa ia memilih menyimpan semuanya sendiri? Dan mengapa ibunya memilih menunggu selama ini untuk membuka rahasia itu? Saat sore tiba, Veronica menerima pesan dari ibu mertuanya. "Kamu sudah membaca semuanya?" Veronica menatap layar ponsel lama sebelum menjawab. "Sudah." "Kamu marah?" Pertanyaan itu membuatnya terdiam. Marah bukan kata yang tepat. Perasaannya terlalu kompleks untuk diringkas dalam satu emosi. "Saya tidak tahu," balasnya jujur. Balasan itu datang cukup cepat. "Kemarahanmu wajar." Veronica menarik napas panjang. "Bu," ketiknya, "kenapa ibu yakin saya sudah siap sekarang?" Beberapa menit berlalu tanpa balasan. Saat akhirnya pesan itu muncul, Veronica merasakan dadanya mengencang. "Karena kamu mulai bertanya." Kalimat itu sederhana, namun menghantamnya dengan keras. Selama ini, ia memang tidak pernah bertanya. Ia menerima kematian Angga sebagai takdir yang tidak bisa diganggu-gugat. Bertanya berarti membuka luka, dan ia terlalu takut untuk itu. Kini, luka itu terbuka. Dengan sendirinya, beberapa hari kemudian, Veronica kembali datang ke rumah ibu mertuanya. Kali ini tanpa undangan, tanpa rencana. Ia hanya tahu bahwa ia tidak bisa terus menyimpan semuanya sendiri. Ibu mertua Veronica tampak terkejut melihatnya berdiri di depan pintu. Namun ia tidak menolak kehadirannya. Ia mempersilakan Veronica masuk, lalu duduk berhadapan di ruang tamu yang terasa lebih sunyi dari biasanya. "Ada yang ingin kamu katakan?" tanya perempuan tua itu pelan. Veronica mengangguk. Ia menggenggam tasnya erat, lalu melepaskannya, mencoba menenangkan diri. "Saya merasa dibohongi," katanya akhirnya. "Bukan hanya oleh Angga, tapi juga oleh ibu." Ibu mertua Veronica tidak langsung menjawab. Ia menunduk sejenak, lalu menghela napas panjang. "Aku tahu," katanya. "Dan aku siap menerima kemarahanmu.
Kemarin ibu bilang Angga menerima kemungkinan kecelakaan itu, lanjut Veronica. Apa maksudnya? Perempuan tua itu mengangkat wajahnya. Tatapannya kini lebih berat. Ada tekanan di tempat kerjanya, ujarnya perlahan. Ia tahu ada risiko yang disembunyikan. Ia ingin melaporkannya. Tapi jika ia melakukannya, banyak orang akan kehilangan pekerjaan. Veronica membeku. Jadi Angga memilih diam, lanjut ibu mertuanya, sambil berencana keluar. Kata-kata itu membuat dunia Veronica terasa berputar. Ia berdiri dari kursinya, berjalan beberapa langkah, lalu berhenti. Dadanya terasa sesak, napasnya tidak teratur. Jadi kematiannya, suaranya bergetar. Bukan sekadar kecelakaan. Ibu mertua Veronica tidak menjawab langsung. Keheningan di antara mereka terasa mencekik. Ada banyak hal yang tidak pernah tercatat, katanya akhirnya. Dan mungkin memang tidak akan pernah. Kalimat itu menjadi retakan terbesar dalam hati Veronica. Selama ini, ia bersandar pada kepastian, pada laporan, pada kata kecelakaan yang terdengar final. Kini, bahkan kepastian itu pun mulai runtuh. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan Angga. Ia kehilangan kebenaran yang utuh tentang siapa suaminya sebenarnya. Dan kesadaran itu menyakitkan dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Saat ia meninggalkan rumah itu sore itu, langkahnya terasa goyah. Namun di balik rasa sakit yang semakin dalam, ada satu hal yang mulai tumbuh. Keberanian untuk tidak lagi menerima jawaban setengah-setengah. Retakan itu kini terbuka lebar. Dan Veronica tahu, apapun yang menantinya di baliknya, ia tidak bisa lagi menutup mata. Karena mulai saat ini, kebenaran bukan lagi sesuatu yang bisa ia hindari. Dan di sanalah, tepat di tengah retakan itu, puncak konflik mulai menampakkan wujudnya. Veronica tidak pulang dengan perasaan lega setelah pertemuan itu. Justru sebaliknya. Setiap langkah yang membawanya menjauh dari rumah ibu mertuanya terasa seperti menyeret beban yang semakin berat. Retakan yang terbuka di dalam dirinya kini melebar, merobek lapisan pertahanan terakhir yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Malam turun perlahan, membawa udara dingin yang menusuk kulit. Veronica berjalan tanpa menyalakan lampu teras rumahnya lebih dulu. Ia membiarkan kegelapan menyambutnya, seolah ingin menyesuaikan dunia luar dengan kekacauan yang ada di kepalanya. Di dalam rumah, Abim sudah tertidur. Suara napasnya terdengar teratur dari balik pintu kamar. Veronica berdiri sejenak di depan pintu itu, menempelkan telapak tangannya di permukaan kayu yang dingin. Ada dorongan kuat untuk membangunkan anak itu, memeluknya, dan memastikan bahwa ia masih nyata. Namun Veronica menahan diri. Ia tahu, malam ini bukan tentang Abim. Malam ini tentang dirinya dan kebenaran yang tidak lagi bisa ia tunda. Ia melangkah ke ruang tamu dan duduk di sofa. Lampu kecil di sudut ruangan ia nyalakan, cukup untuk mengusir bayangan, namun tidak cukup untuk menghangatkan suasana. Pikirannya kembali pada kata-kata ibu mertuanya. Bukan sekadar kecelakaan. Kalimat itu bergema tanpa henti. Selama 3 tahun, Veronica membangun hidupnya di atas kepastian itu. Kecelakaan kerja, takdir, nasib buruk. Kata-kata yang memberinya alasan untuk menerima kehilangan tanpa terlalu banyak bertanya. Namun kini, fondasi itu runtuh. Ia bangkit dan berjalan ke dapur, menuangkan air ke dalam gelas, namun tidak diminumnya. Tangannya gemetar. Ia menaruh gelas itu kembali dengan bunyi kecil yang menggema terlalu keras di telinganya sendiri. Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan, Angga? Gumamnya pelan. Nama itu keluar begitu saja, tanpa ia sadari. Nama yang selama ini ia simpan rapat, kini meluncur dengan getir. Ia merasa marah. Marah pada Angga yang memilih diam. Marah pada ibu mertuanya yang menunda kebenaran. Dan, yang paling menyakitkan, marah pada dirinya sendiri karena selama ini memilih tidak tahu. Veronica kembali ke kamar dan duduk di lantai, bersandar pada ranjang. Ia membuka kembali buku catatan Angga, membaca bagian-bagian yang sebelumnya ia lewati dengan cepat. Kali ini, ia membaca dengan lebih teliti, seolah setiap kata bisa menjadi petunjuk yang ia butuhkan. Di salah satu halaman, ia menemukan catatan yang membuat napasnya terhenti. Kalau aku tidak ada, pastikan Abim tumbuh tanpa rasa takut.
Jangan biarkan dunia membuatnya berpikir bahwa kejujuran selalu berakhir buruk. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Veronica menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar. Selama ini, ia berusaha melindungi Abim dari dunia yang kejam. Namun bagaimana jika dunia yang kejam itu justru adalah dunia yang telah merenggut ayahnya? Malam itu terasa panjang. Terlalu panjang. Setiap detiknya dipenuhi pertanyaan yang tidak memiliki jawaban. Hingga akhirnya, ketika jarum jam hampir menyentuh tengah malam, ponsel Veronica bergetar. Nama ibu mertuanya kembali muncul di layar. "Kamu di rumah?" Veronica menatap pesan itu lama sebelum menjawab. "Iya." "Datanglah ke sini. Sekarang." Jantung Veronica berdegup kencang. "Sekarang?" "Ya," balas ibu mertuanya. "Ada hal yang tidak bisa kutunda lagi." Veronica menoleh ke arah kamar Abim. Ia ragu. Namun ada sesuatu dalam kalimat itu yang membuatnya tahu bahwa jika ia menolak malam ini, ia mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan yang sama. "Aku akan datang," balasnya akhirnya. Perjalanan malam itu terasa sunyi. Jalanan lengang, lampu-lampu jalan menyala redup. Veronica menggenggam setir dengan erat, berusaha menenangkan napasnya. Ia tidak tahu apa yang menunggunya, namun ia merasakan firasat kuat bahwa malam ini akan mengubah segalanya. Sesampainya di rumah itu, Veronica mendapati semua lampu menyala. Pintu terbuka. Ibu mertuanya berdiri di ruang tamu, wajahnya pucat, matanya merah seolah baru saja menangis. "Kamu datang," katanya lirih. "Ada apa, Bu?" tanya Veronica, suaranya bergetar. Tanpa menjawab, ibu mertua itu melangkah menuju ruang makan. Veronica mengikutinya. Dan di sanalah, pemandangan yang membuat jantungnya seakan berhenti. Meja makan itu kembali ditata. Sama seperti malam sebelumnya. Namun kali ini, kursi dengan nama Angga tidak berada di ujung meja. Kursi itu berada di tempatnya dulu. Di samping kursi Veronica. Napas Veronica tercekat. Ia berdiri mematung, tidak mampu melangkah lebih jauh. "Kenapa ibu melakukan ini?" Suaranya hampir tidak terdengar. Ibu mertua Veronica menoleh, matanya berkaca-kaca. "Karena selama ini, aku salah." Veronica menatap kursi itu, lalu kembali ke wajah perempuan tua itu. "Salah bagaimana?" "Aku mempertahankan Angga dengan cara yang salah," jawabnya. "Aku mengira dengan menghadirkannya di meja makan, aku menjaga janjinya tetap hidup. Padahal, yang kulakukan justru mengikatmu pada masa lalu." Kalimat itu menghantam Veronica lebih keras dari yang ia perkirakan. Ia melangkah perlahan, lalu duduk di kursinya. Kursi di sampingnya terasa penuh, meski kosong. "Angga tidak ingin kamu hidup seperti ini," lanjut ibu mertua Veronica. "Ia ingin kamu tahu kebenaran, bukan terjebak di dalamnya." Veronica menutup mata. Air mata mengalir tanpa bisa ia cegah. "Lalu kenapa ibu diam selama ini?" "Karena aku takut," jawab perempuan itu jujur. "Takut kehilangan satu-satunya bagian dari Angga yang tersisa. Dan aku baru sadar, dengan caraku, aku justru kehilanganmu." Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya suara napas mereka yang terdengar, berat dan tidak teratur. "Ada satu hal lagi yang harus kamu ketahui," kata ibu mertua Veronica akhirnya. Veronica membuka matanya. "Apa lagi?" "Angga sempat melaporkan sesuatu," ucapnya pelan. "Tidak resmi. Hanya catatan. Tentang kondisi kerja yang berbahaya." Dunia Veronica terasa berputar. "Dan?" "Laporan itu tidak pernah ditindaklanjuti," lanjut perempuan tua itu. "Beberapa orang tahu, tapi memilih diam." Veronica mengepalkan tangannya. "Jadi kematiannya tidak bisa disebut kebetulan semata," potong ibu mertua Veronica. "Namun juga tidak pernah bisa dibuktikan." Kalimat itu menjadi puncak dari semua luka yang terbuka malam itu. Veronica merasakan dadanya sesak, seperti dihimpit oleh kebenaran yang terlalu besar untuk ia terima sekaligus. "Kenapa saya yang harus tahu semua ini sekarang?" tanyanya dengan suara pecah. "Karena kamu satu-satunya yang bisa memilih," jawab ibu mertua Veronica. "Apakah Angga akan terus hidup sebagai bayangan, atau sebagai pelajaran?"
Veronica menatap kursi kosong di sampingnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihatnya sebagai simbol kehadiran, melainkan sebagai beban yang selama ini ia pikul tanpa sadar. Malam itu, Veronica menangis tanpa menahan diri. Ia menangis atas Angga, atas dirinya sendiri, atas kehidupan yang tidak pernah berjalan sesuai rencana. Dan di tengah tangis itu, ia merasakan sesuatu yang lain. Kelegaan yang menyakitkan. Karena akhirnya, semua yang tersembunyi mulai terungkap. Dan meski kebenaran itu melukai, Veronica tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak lagi hidup dalam kebohongan yang nyaman. Malam itu menjadi malam paling berat dalam hidupnya. Namun juga malam di mana ia akhirnya berdiri tepat di puncak konflik yang akan menentukan langkahnya selanjutnya. Kursi itu tidak lagi menjadi simbol kehadiran Angga. Ia menjadi simbol pilihan. Pilihan untuk terus terikat, atau berani melepaskan. Pagi datang tanpa memberi ruang bagi Veronica untuk bernapas lebih lama. Cahaya matahari menembus celah gorden, jatuh tepat di wajahnya yang masih basah oleh sisa air mata semalam. Kepalanya terasa berat, seolah malam tadi bukan hanya menguras emosinya, tetapi juga menguras seluruh kekuatan yang ia miliki selama ini. Ia tidak langsung bangkit. Veronica menatap langit-langit kamar dengan mata kosong. Ingatannya kembali pada kursi kosong di sampingnya. Pada suara ibu mertuanya yang gemetar saat mengucapkan kebenaran. Pada nama Angga yang kini tidak lagi sekadar kenangan, melainkan rangkaian keputusan yang penuh konsekuensi. Perlahan, ia duduk. Tubuhnya terasa kaku. Seakan semalam, ada bagian dari dirinya yang patah, lalu dipaksa menyatu kembali dengan bentuk yang berbeda. Dari luar kamar, terdengar suara langkah kecil. Pintu terbuka pelan. "Ma?" Suara Abim terdengar ragu. Veronica menoleh. Anak itu berdiri di ambang pintu, rambutnya sedikit berantakan, matanya menatap ibunya dengan kecemasan yang tidak biasa. "Ada apa, Nak?" tanya Veronica, berusaha tersenyum meski bibirnya terasa kaku. Abim berjalan mendekat, lalu duduk di samping ibunya di ranjang. "Tadi malam Mama pulang larut," katanya pelan. "Mama nangis, ya?" Pertanyaan itu menghantam lebih keras dari semua pengakuan semalam. Veronica menelan ludah. Ia tidak ingin berbohong. "Tidak lagi." "Iya," jawabnya jujur. "Mama sedih." Abim terdiam sejenak, lalu menyandarkan kepalanya ke lengan Veronica. "Karena ayah?" Nama itu membuat napas Veronica tersendat. Namun kali ini, ia tidak menghindar. "Iya," katanya lirih. "Karena ayah." Abim tidak bertanya lagi. Ia hanya memeluk ibunya lebih erat. Dalam pelukan kecil itu, Veronica merasakan sesuatu yang selama ini luput dari perhatiannya. Anak itu tumbuh. Dan di balik kepolosannya, ada rasa ingin tahu yang suatu hari tidak bisa ia hindari. Setelah menyiapkan Abim ke sekolah, Veronica duduk sendirian di ruang tamu. Rumah terasa berbeda. Sunyi, namun tidak lagi hampa. Seakan tembok-temboknya menyimpan gema dari semua yang akhirnya terucap. Ponselnya tergeletak di meja. Ia menatapnya lama sebelum akhirnya mengambilnya. Ada satu pesan yang belum ia balas sejak semalam. "Apapun pilihanmu, aku akan menghormatinya." Pesan dari ibu mertuanya. Veronica memejamkan mata. Pilihan. Kata itu kini terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Karena ia tahu, apapun yang ia pilih, akan mengubah hidupnya dan hidup Abim selamanya. Ia membuka kembali buku catatan Angga. Kali ini, ia tidak mencari petunjuk tersembunyi atau kebenaran yang belum terungkap. Ia membaca dari awal, membiarkan dirinya menyelami pikiran suaminya, bukan sebagai korban, tetapi sebagai manusia yang membuat pilihan. Di halaman-halaman terakhir, Veronica menemukan catatan yang belum pernah ia baca dengan saksama. "Jika suatu hari Veronica tahu semuanya, aku harap ia tidak menjadikannya beban. Aku memilih ini karena aku percaya, hidup yang jujur lebih bernilai daripada hidup yang panjang tapi penuh kebohongan." Tangan Veronica bergetar. Untuk pertama kalinya sejak Angga meninggal, ia tidak hanya merasakan kehilangan. Ia merasakan kemarahan yang utuh. "Kenapa kamu tidak mempercayaiku?" gumamnya. Marah itu mengalir deras. Marah karena Angga menganggapnya terlalu rapuh. Marah karena ia tidak diberi kesempatan memilih bersama.
Namun di balik kemarahan itu, ada pemahaman yang perlahan muncul. Angga mencintainya dengan cara yang keliru, namun tulus. Siang itu, Veronica mengambil keputusan yang selama ini ia hindari. Ia kembali mendatangi tempat kerja lamanya, bukan untuk bekerja, tetapi untuk bertemu seseorang yang sudah lama tidak ia temui. Seorang rekan Angga yang dulu sempat datang saat pemakaman, lalu menghilang begitu saja dari kehidupannya. Namanya Bayu. Veronica menunggu di sebuah warung kopi kecil tidak jauh dari kawasan industri tempat Angga dulu bekerja. Jantungnya berdebar saat Bayu akhirnya datang. Wajah pria itu tampak terkejut melihat Veronica. "Veronica?" katanya ragu. "Kita perlu bicara," jawab Veronica tanpa basa-basi. Bayu duduk dengan gelisah. Tatapannya tidak pernah benar-benar bertemu dengan mata Veronica. "Aku tahu Angga sempat melaporkan sesuatu," kata Veronica langsung ke inti. "Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi." Bayu menarik napas panjang. "Kamu tidak seharusnya terlibat dalam ini. Angga melibatkan hidupku tanpa izinku," balas Veronica tegas. "Sekarang, aku berhak tahu." Keheningan membentang di antara mereka. Akhirnya, Bayu mengalah. "Ada banyak tekanan," katanya pelan. "Bukan hanya soal keselamatan. Ada kepentingan besar." "Dan Angga?" tanya Veronica. "Ia tidak mau menutup mata," jawab Bayu. "Ia tahu risikonya." Kalimat itu seperti palu terakhir yang menghantam benteng pertahanan Veronica. Semua kepingan kini tersusun rapi, meski hasilnya jauh dari menenangkan. "Apakah kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu?" tanya Veronica, suaranya bergetar. Bayu terdiam lama, lalu menggeleng. Tidak ada yang benar-benar tahu. Tapi sejak Angga mulai bersuara, banyak hal berubah. Veronica menunduk. Jawaban itu tidak memberi kepastian, namun cukup untuk menguatkan satu hal. Angga bukan korban pasif. Ia adalah seseorang yang berdiri di titik berbahaya karena pilihan yang ia yakini. Dalam perjalanan pulang, Veronica menangis. Bukan karena lemah, tetapi karena akhirnya ia memahami beratnya pilihan itu. Dan kini, beban pilihan berikutnya berada di pundaknya. Malam itu, ia duduk sendirian di ruang makan rumahnya. Ia menata meja sederhana, hanya untuk dirinya sendiri. Tidak ada kursi tambahan. Tidak ada nama. Hanya piring, gelas, dan kesunyian yang jujur. Ia menatap kursi kosong di depannya. Untuk pertama kalinya, ia tidak membayangkan Angga duduk di sana. Ia membiarkan kursi itu tetap kosong, tanpa makna simbolik apapun. Veronica menyadari sesuatu yang penting. Ia tidak harus melanjutkan hidup Angga. Ia tidak harus membuktikan apapun atas namanya. Yang harus ia lakukan hanyalah hidup dengan kesadaran penuh, tanpa menutup mata pada kebenaran. Puncak konflik itu akhirnya jelas. Bukan tentang mengungkap siapa yang salah atau benar. Bukan tentang menuntut keadilan yang mungkin tidak pernah datang. Puncaknya adalah pilihan Veronica sendiri. Apakah ia akan menjadikan hidupnya monumen kesedihan dan pengorbanan Angga? Atau menjadikannya jalan baru yang jujur, meski penuh ketidakpastian. Malam itu, Veronica menulis sesuatu untuk pertama kalinya sejak Angga meninggal. Bukan surat untuk almarhum suaminya. Bukan catatan penuh air mata. Ia menulis satu kalimat sederhana. "Aku akan hidup, bukan untuk melupakanmu, tetapi untuk tidak lagi hidup di dalam bayanganmu." Saat ia meletakkan pena, Veronica tahu bahwa titik balik itu telah ia lewati. Apapun yang akan datang setelah ini tidak akan mudah. Namun ia tidak lagi berjalan dalam gelap. Dan di sanalah, tepat setelah puncak konflik itu terlewati, Veronica berdiri sebagai dirinya sendiri. Bukan lagi janda yang bertahan hidup dari rutinitas kaku, melainkan seorang perempuan yang akhirnya berani memilih arah hidupnya sendiri. Pagi itu terasa berbeda, meski matahari tetap terbit dari arah yang sama. Veronica berdiri di depan jendela dapur, menatap halaman rumah yang masih basah oleh embun. Ada kelelahan di wajahnya, namun juga sesuatu yang baru. Keheningan di dalam dirinya tidak lagi menakutkan, melainkan memberi ruang untuk bernapas. Ia menyiapkan sarapan dengan gerakan pelan. Tidak tergesa, tidak pula mekanis seperti biasanya. Setiap bunyi sendok yang menyentuh piring terdengar nyata, membumi.
Seolah ia baru saja kembali ke tubuhnya sendiri setelah bertahun-tahun hidup setengah sadar. Abim keluar dari kamar dengan ransel di punggungnya. Anak itu menatap ibunya sekilas, lalu tersenyum kecil. "Mama kelihatan beda," katanya polos. Veronica terdiam sejenak, lalu tersenyum balik. "Beda bagaimana?" "Lebih tenang," jawab Abim singkat. Jawaban itu menusuk lembut hati Veronica. Ia mengusap kepala anaknya, lalu mengangguk pelan. Mungkin Abim tidak memahami apa yang terjadi beberapa hari terakhir. Namun anak itu merasakan perubahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setelah Abim berangkat ke sekolah, Veronica duduk sendirian di ruang tamu. Ia tidak langsung membereskan rumah seperti biasanya. Ia membiarkan dirinya duduk, menyesap teh hangat, dan membiarkan pikirannya berjalan tanpa dikekang. Untuk pertama kalinya sejak Angga meninggal, ia tidak merasa dikejar oleh kenangan. Kenangan itu masih ada, namun kini berdiri di tempatnya sendiri, tidak lagi menempel dan mengendalikan setiap langkahnya. Ponselnya bergetar. Nama ibu mertuanya muncul kembali. "Apa kamu baik-baik saja hari ini?" Veronica membaca pesan itu perlahan. Ia tidak merasa perlu menjawab dengan basa-basi. "Aku belum tahu," balasnya. "Tapi aku ingin mencoba hidup dengan jujur." Balasan itu tidak datang cepat. Namun saat akhirnya muncul, Veronica tersenyum tipis. Itu sudah lebih dari cukup. Siang itu, Veronica memberanikan diri melakukan sesuatu yang selama ini selalu ia tunda. Ia membuka lemari dan mengeluarkan pakaian-pakaian lama Angga. Bukan untuk dibuang, bukan pula untuk disimpan kembali. Ia hanya ingin melihatnya tanpa rasa bersalah. Ia duduk di lantai kamar, melipat satu persatu dengan hati-hati. Setiap kain membawa ingatan. Namun ingatan itu kini terasa seperti foto lama. Masih bermakna, namun tidak lagi menyakitkan seperti sebelumnya. Di dasar lemari, ia menemukan jaket kerja Angga. Jaket yang terakhir kali dipakai sebelum kecelakaan itu. Tangannya berhenti bergerak. Dada Veronica terasa mengencang, namun ia tidak mundur. Ia mengangkat jaket itu, memeganginya erat. "Aku tidak akan membencimu," bisiknya, "tapi aku juga tidak akan mengorbankan hidupku untuk menebus pilihanmu." Kata-kata itu keluar dengan suara gemetar, namun tegas. Dan setelah mengucapkannya, Veronica merasa seolah beban besar di pundaknya sedikit terangkat. Sore hari, ia menerima telepon dari kantor lamanya. Tawaran kerja paruh waktu yang dulu pernah ia abaikan karena merasa tidak siap. Veronica memejamkan mata sejenak sebelum menjawab. Dulu, tawaran itu terasa seperti ancaman. Seolah bekerja kembali berarti mengkhianati masa berkabungnya. Namun kini, ia melihatnya sebagai sesuatu yang lain. Kesempatan untuk berdiri di atas kakinya sendiri. "Aku bersedia," katanya akhirnya. Setelah telepon itu berakhir, Veronica duduk terdiam cukup lama. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena takut, melainkan karena gugup menghadapi sesuatu yang baru. Ia menyadari, langkah kecil itu adalah deklarasi diam-diam bahwa ia tidak lagi menunggu hidupnya berjalan. Ia akan berjalan sendiri. Malamnya, saat Abim tertidur, Veronica membuka buku catatan baru. Bukan buku Angga. Buku kosong yang sengaja ia beli sore tadi. Halamannya putih, tanpa bayangan tulisan siapapun. Ia menulis perlahan. "Hari ini, aku memilih untuk tidak lagi hidup sebagai sisa dari kehidupan orang lain." Tulisan itu tidak puitis, tidak dramatis, namun jujur. Dan kejujuran itulah yang selama ini ia hindari. Beberapa hari berlalu, rutinitas Veronica mulai berubah. Ia kembali bekerja, meski hanya beberapa jam sehari. Ia belajar menyesuaikan diri, berinteraksi dengan orang-orang tanpa merasa bersalah karena masih hidup. Ada hari-hari ketika kenangan datang tiba-tiba. Saat melihat pasangan tertawa di jalan. Saat mendengar nama Angga disebut oleh orang lain. Namun kini, Veronica tidak lagi melawan kenangan itu. Ia membiarkannya datang, lalu pergi. Suatu sore, ia mengantar Abim bermain di taman. Anak itu berlari riang, tertawa lepas. Veronica duduk di bangku taman, menatapnya dengan perasaan campur aduk. Ia menyadari sesuatu yang penting. Selama ini,
Ia takut melangkah karena merasa setiap kebahagiaan kecil adalah pengkhianatan terhadap Angga. Padahal, kebahagiaan Abim justru adalah warisan paling nyata dari suaminya. Saat Abim berlari kembali dan memeluk kakinya, Veronica menunduk dan memeluk anak itu erat. "Mama senang hari ini," katanya jujur. Abim tersenyum lebar. "Aku juga, Emma." Kalimat sederhana itu terasa seperti hadiah. Malam itu, Veronica kembali menata meja makan. 2 piring, 2 gelas. Tidak ada kursi tambahan. Tidak ada simbol. Hanya ibu dan anak, duduk berhadapan, berbagi cerita tentang hari mereka masing-masing. Saat Abim tertawa karena cerita kecilnya sendiri, Veronica ikut tertawa. Tawa itu terdengar asing di telinganya, namun nyata. Hangat. Dan di tengah tawa itu, ia menyadari sesuatu yang membuat matanya kembali berkaca-kaca. Ia tidak melupakan Angga. Ia hanya berhenti menjadikan kehilangan sebagai pusat hidupnya. Bab ini bukan tentang penyembuhan yang tuntas. Bukan pula tentang luka yang sepenuhnya sembuh. Ini tentang langkah pertama. Langkah yang goyah, namun jujur. Langkah yang tidak lagi dikendalikan oleh bayangan masa lalu. Veronica tahu, perjalanan ke depan masih panjang. Masih ada pertanyaan yang tidak terjawab. Masih ada hari-hari ketika kesedihan datang tanpa peringatan. Namun kini, ia tidak lagi berdiri diam di tengah retakan. Ia telah melangkah keluar darinya. Dan untuk pertama kalinya sejak Angga pergi, Veronica tidak lagi sekadar bertahan hidup. Ia mulai hidup. Hari-hari Veronica mulai menemukan ritmenya sendiri. Tidak selalu mulus, tidak selalu ringan, tetapi cukup stabil untuk membuatnya merasa berpijak di tanah yang nyata. Pagi diisi dengan rutinitas baru, siang dengan pekerjaan paruh waktu yang menuntut konsentrasi, dan malam dengan keheningan yang tidak lagi menakutkan. Namun hidup, seperti biasa, tidak pernah membiarkan seseorang benar-benar berjalan lurus tanpa gangguan. Suatu siang, ketika Veronica sedang merapikan berkas di meja kerjanya, seorang rekan lama mendekat dengan raut wajah ragu. "Nika," katanya pelan, "ada tamu mencarimu." Veronica mengangkat kepala. Jarang ada yang mencarinya ke kantor kecil itu. "Siapa?" Rekan itu menelan ludah. Katanya, dia kenal Angga. Nama itu kembali jatuh di telinganya, kali ini tanpa peringatan. Veronica merasakan detak jantungnya meningkat, namun ia tidak menunjukkan kepanikan. Ia mengangguk pelan. "Suruh masuk," katanya. Beberapa detik kemudian, seorang pria paruh baya melangkah masuk. Tubuhnya tegap, namun sorot matanya menyimpan kehati-hatian. Wajahnya asing, namun ada sesuatu dari caranya berdiri yang mengingatkan Veronica pada masa lalu yang berusaha ia susun kembali dengan rapi. "Veronica?" tanya pria itu memastikan. "Iya," jawab Veronica. "Anda?" Pria itu menghela napas panjang. "Nama saya Rendra. Saya dulu satu tim dengan Angga. Tapi bukan di lapangan. Di bagian perencanaan." Veronica mempersilakan pria itu duduk. Tangannya tetap tenang, meski dadanya bergetar. "Ada apa?" tanyanya langsung. Rendra tidak langsung menjawab. Ia menatap sekeliling ruangan, seolah memastikan tidak ada orang lain yang mendengarkan. "Saya sudah lama ingin bertemu Anda," katanya akhirnya. "Tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana." Veronica mengangguk. "Kalau Anda datang membawa masa lalu, saya sudah siap mendengarnya." Kalimat itu keluar lebih tegas dari yang ia perkirakan. Namun Rendra justru tampak sedikit lega. "Angga bukan orang yang sembarangan," ujar pria itu. "Ia tahu apa yang ia lakukan. Dan ia tahu, suatu hari, konsekuensinya akan datang." Veronica menatap Rendra tanpa berkedip. "Anda datang untuk membenarkan kematiannya?" "Tidak," jawab Rendra cepat. "Saya datang karena saya tidak bisa terus diam." Kata-kata itu menggantung di udara. Rendra lalu mengeluarkan sebuah map tipis dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. "Apa ini?" tanya Veronica. "Salinan," jawab Rendra. "Catatan teknis. Bukan laporan resmi. Angga menyimpannya sebagai jaminan." Veronica tidak langsung menyentuh map itu. "Kenapa sekarang?" Rendra menunduk. "Karena saya akan pensiun. Dan selama bertahun-tahun,
saya hidup dengan rasa bersalah. Hening kembali mengisi ruangan. Veronica akhirnya menarik map itu mendekat, namun tidak membukanya. Apa yang Anda harapkan dari saya? Tanyanya pelan. Tidak ada, jawab Rendra jujur. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa Angga tidak mati sia-sia. Ia mencoba mencegah sesuatu yang lebih buruk. Kata-kata itu tidak membawa kelegaan seperti yang mungkin dibayangkan Rendra. Justru sebaliknya. Veronica merasakan luka lama berdenyut kembali. Mengetahui itu tidak membuat kehilangan saya berkurang, katanya lirih. Rendra mengangguk. Saya tahu. Dan saya minta maaf. Permintaan maaf itu terasa terlambat. Namun Veronica tidak menolaknya. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berdiri. Terima kasih sudah datang, katanya. Saya akan membaca ini nanti. Rendra berdiri, menatap Veronica sejenak. Angga percaya pada Anda, ucapnya sebelum pergi. Setelah pria itu keluar, Veronica duduk kembali. Tangannya kini bergetar. Map itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia tidak membukanya hingga jam kerja selesai. Dalam perjalanan pulang, hujan turun tiba-tiba. Langit menggelap, dan jalanan basah memantulkan cahaya lampu kendaraan. Veronica menyetir dengan pelan, pikirannya penuh. Sesampainya di rumah, Abim sudah menunggu dengan buku gambarnya. Anak itu memperlihatkan gambar sederhana, rumah kecil dengan 2 orang berdiri di depannya. Ini mama sama aku, katanya bangga. Veronica tersenyum, memeluk anak itu. Bagus sekali. Malam itu, setelah Abim tertidur, Veronica akhirnya membuka map dari Rendra. Isinya penuh dengan istilah teknis yang sulit ia pahami sepenuhnya. Namun satu hal jelas. Ada peringatan. Ada risiko. Dan ada tanda tangan Angga di beberapa halaman. Ia menutup map itu perlahan. Dadanya terasa sesak. Apa yang harus kulakukan dengan semua ini? Gumamnya. Pertanyaan itu tidak langsung memiliki jawaban. Dan untuk pertama kalinya, Veronica tidak memaksakan dirinya untuk segera menemukan solusi. Ia membiarkan pertanyaan itu tinggal, seperti luka yang belum waktunya dijahit. Beberapa hari kemudian, ibu mertuanya datang berkunjung. Tidak dengan wajah murung seperti biasanya. Ada kehati-hatian, namun juga ketulusan. Kamu kelihatan lebih hidup, katanya setelah mereka duduk bersama. Veronica tersenyum kecil. Saya mencoba. Ibu mertua Veronica menatap map yang tergeletak di meja. Itu dari siapa? Rekan Angga, jawab Veronica jujur. Ia membawa sisa-sisa kebenaran. Perempuan tua itu menutup mata sejenak. Aku takut kamu akan tenggelam lagi. Aku juga takut. Aku Veronica. Tapi kali ini, aku tidak sendirian. Kalimat itu bukan hanya untuk ibu mertuanya. Itu juga untuk dirinya sendiri. Malam semakin larut. Setelah ibu mertuanya pulang, Veronica berdiri di depan cermin. Ia menatap pantulan dirinya sendiri. Wajah yang lelah, namun mata yang lebih jujur. Ia menyadari sesuatu yang penting. Masa lalu memang mengetuk kembali. Namun kali ini, ia tidak membuka pintu dengan ketakutan. Ia membukanya dengan kesadaran bahwa masa lalu tidak lagi berhak menentukan arah hidupnya. Bab ini bukan tentang membuka luka lama untuk kembali tenggelam di dalamnya. Bab ini tentang berdiri tegak saat masa lalu mencoba menariknya kembali. Dan Veronica, untuk pertama kalinya, tidak mundur. Ia menutup lampu kamar, berbaring di samping Abim yang tertidur pulas. Di tengah keheningan malam, ia membiarkan pikirannya tenang. Apapun yang akan ia lakukan dengan kebenaran itu nanti, satu hal sudah pasti. Ia tidak lagi hidup dalam bayangan siapapun. Ia hidup sebagai dirinya sendiri. Waktu berjalan dengan cara yang tidak terasa, namun meninggalkan jejak. Veronica baru menyadarinya ketika suatu pagi, ia tertawa lepas tanpa alasan yang jelas. Tawa itu keluar begitu saja, ringan, lalu berhenti dengan sendirinya. Ia terdiam setelahnya, bukan karena bersalah, melainkan karena terkejut. Ia masih hidup. Dan perasaan itu kini terasa nyata. Bab ini tidak dipenuhi gejolak besar atau pengakuan dramatis. Justru sebaliknya. Hidup Veronica bergerak dalam kesederhanaan yang dulu tidak pernah ia sadari nilainya. Pagi yang tidak tergesa, siang yang produktif tanpa tekanan berlebihan,
dan malam yang tidak lagi dipenuhi pertanyaan tanpa ujung. Di tempat kerjanya, Veronica mulai dipercaya menangani lebih banyak tugas. Ia tidak lagi bekerja dengan pikiran setengah kosong. Ia hadir sepenuhnya. Rekan-rekannya mulai melihatnya bukan sebagai perempuan dengan kisah duka, melainkan sebagai pribadi yang tenang dan bisa diandalkan. Suatu siang, saat ia menata berkas di rak, seorang rekan berkata, "Kamu kelihatan kuat." Veronica tersenyum kecil. "Aku hanya berhenti melawan diriku sendiri." Kalimat itu tidak ia rencanakan. Namun setelah mengucapkannya, ia tahu bahwa itu benar. Di rumah, Abim tumbuh dengan caranya sendiri. Anak itu mulai lebih banyak bertanya, bukan tentang kematian, melainkan tentang masa depan. Tentang apa yang ingin ia lakukan, tentang tempat yang ingin ia kunjungi bersama ibunya. "Mama, nanti kita bisa liburan?" tanya Abim suatu malam. Veronica mengangguk. "Bisa. Kita rencanakan pelan-pelan." Tidak ada rasa takut saat ia mengucapkan rencana itu. Tidak ada bayangan bahwa kebahagiaan harus ditunda demi menghormati masa lalu. Ia belajar bahwa mengenang tidak harus berarti berhenti. Suatu sore, Veronica duduk sendirian di ruang tamu, menatap cahaya senja yang masuk melalui jendela. Ia teringat Angga, namun kenangan itu datang dengan cara yang berbeda. Tidak menusuk, tidak menekan. Hanya hadir, lalu menetap sebentar sebelum pergi. Ia berbicara dalam hati, bukan sebagai istri yang ditinggalkan, melainkan sebagai seseorang yang pernah mencintai. "Aku baik-baik saja," bisiknya, "dan itu tidak menghapusmu." Malam itu, ia menata kembali lemari kecil di kamar. Beberapa barang Angga ia simpan rapi, bukan sebagai altar kenangan, melainkan sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Ia tidak lagi merasa harus memilih antara mengingat atau melanjutkan hidup. Ia bisa melakukan keduanya. Saat Abim tertidur, Veronica duduk di tepi ranjang anak itu, memperhatikan wajah yang damai. Ia menyadari bahwa segala keputusan yang ia ambil beberapa waktu terakhir bukan tentang keberanian besar, melainkan tentang memberi ruang. Ruang untuk bernapas. Ruang untuk merasa. Ruang untuk hidup. Dan di ruang itulah, Veronica menemukan dirinya kembali. Tidak utuh seperti dulu, namun cukup lengkap untuk melangkah ke hari esok tanpa rasa takut. Bab ini adalah jeda. Bukan akhir, bukan pula puncak. Sebuah ruang sunyi yang membuktikan bahwa setelah badai panjang, hidup tidak selalu kembali dengan gemuruh. Kadang, ia kembali dengan tenang. Dan Veronica, untuk pertama kalinya sejak lama, menyambut ketenangan itu tanpa curiga. Hari-hari berikutnya mengalir tanpa perlawanan. Veronica tidak lagi menghitung berapa lama ia bisa bertahan tanpa menangis, atau berapa hari ia mampu menjalani hidup tanpa menyebut nama Angga. Ia berhenti menjadikan perasaan sebagai ukuran keberhasilan. Ia membiarkannya datang dan pergi, seperti napas. Suatu pagi, saat mengantar Abim ke sekolah, Veronica berhenti sejenak di gerbang. Ia memperhatikan punggung kecil anak itu menjauh, melangkah ringan tanpa beban yang tidak seharusnya ia pikul. Dada Veronica menghangat oleh rasa syukur yang sederhana. Ia menyadari bahwa semua luka yang ia hadapi selama ini setidaknya telah mengajarkannya satu hal penting. Melindungi bukan berarti mengurung diri dalam kesedihan. Di perjalanan pulang, Veronica tersenyum kecil pada bayangannya sendiri di kaca mobil. Wajah itu masih menyimpan garis lelah, namun tidak lagi kosong. Ada kehidupan di sana. Ada penerimaan yang tidak dipaksakan. Ia tahu, akan ada hari-hari ketika kenangan datang lebih kuat. Akan ada malam-malam ketika rasa sepi kembali mengetuk. Namun kini, ia tidak lagi takut membukakan pintu. Ia tahu kapan harus membiarkan kenangan duduk sebentar, dan kapan harus memintanya pergi dengan tenang. Malam itu, Veronica menuliskan satu kalimat lagi di buku catatan barunya. "Aku tidak berlari dari masa lalu. Aku hanya berhenti tinggal di sana." Kalimat itu tidak disertai air mata. Tidak pula disertai kemarahan. Hanya kejujuran yang tenang. Bab ini tidak mengubah dunia Veronica secara drastis. Namun ia mengubah cara Veronica memandang hidupnya sendiri. Ia tidak lagi merasa perlu menjelaskan pilihannya kepada siapapun. Tidak kepada ibu mertuanya. Tidak kepada kenangan Angga. Tidak bahkan kepada dirinya sendiri. Ia sudah memberi ruang.
Dan di ruang itulah, Veronica akhirnya belajar satu hal yang paling sulit namun paling membebaskan. Hidup tidak menunggu seseorang benar-benar sembuh untuk terus berjalan. Hidup hanya menunggu seseorang cukup berani untuk melangkah. Dan malam itu, dalam keheningan yang damai, Veronica melangkah tanpa ragu. Pagi datang dengan cahaya yang lembut, tidak menyilaukan, tidak tergesa. Veronica menata meja makan dengan gerakan pelan. 2 piring, 2 gelas. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan 1 piring kecil berisi buah di tengah meja. Bukan untuk seseorang yang tidak hadir, melainkan untuk melengkapi kebersamaan yang ada. Abim duduk sambil menguap kecil. "Mama, hari ini kita ngapain?" Veronica tersenyum. "Kita jalani saja, pelan-pelan." Anak itu mengangguk, menerima jawaban itu tanpa tuntutan. Veronica menyadari, tidak semua pertanyaan membutuhkan rencana besar. Kadang cukup dengan kehadiran. Setelah Abim berangkat, Veronica duduk sendirian di meja itu. Ia memandang kursi-kursi di sekelilingnya. Tidak ada yang terasa kosong. Tidak ada yang menuntut untuk diisi oleh bayangan. Meja itu akhirnya menjadi apa adanya. Tempat makan. Tempat berbagi. Tempat hidup berlangsung. Ia teringat malam-malam ketika satu kursi menjadi simbol luka. Kini, simbol itu memudar. Bukan karena dilupakan, melainkan karena maknanya telah berubah. Siang hari, Veronica berjalan kaki menyusuri jalan kecil dekat rumah. Udara terasa segar. Ia melangkah tanpa tergesa, tanpa tujuan khusus. Hanya menikmati ritme langkahnya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sedang meninggalkan siapapun di belakang. Sore itu, ibu mertuanya datang berkunjung. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu, tanpa ketegangan yang dulu selalu hadir. "Kamu kelihatan damai," kata perempuan tua itu. Veronica mengangguk. "Saya akhirnya berhenti bertanya hal-hal yang tidak bisa dijawab." Mereka terdiam sejenak. "Tidak canggung. Tidak berat. Aku bangga padamu," ucap ibu mertuanya pelan. Kata-kata itu tidak lagi menjadi beban. Veronica menerimanya sebagai pengakuan, bukan tuntutan. Malam turun perlahan. Veronica dan Abim makan malam bersama. Mereka tertawa kecil, berbagi cerita sederhana. Tidak ada keheningan yang menakutkan. Tidak ada kursi yang mengingatkan pada kehilangan. Sebelum tidur, Veronica berdiri di depan jendela kamar. Ia menatap langit malam, lalu menghela napas panjang. "Aku tidak melupakanmu," bisiknya dalam hati. "Aku hanya memilih hidup." Dan pilihan itu terasa tepat. Bab ini bukan tentang akhir yang sempurna. Tidak ada janji bahwa luka tidak akan kembali terasa. Namun ada kepastian kecil yang cukup kuat untuk dipegang. Veronica telah menemukan caranya sendiri untuk melangkah. Tanpa menyangkal masa lalu. Tanpa terikat olehnya. Meja itu tidak lagi kosong. Bukan karena seseorang kembali, melainkan karena Veronica dan Abim telah sepenuhnya hadir di dalam hidup mereka sendiri. Dan di sanalah kisah ini berakhir. Bukan dengan perpisahan yang getir, melainkan dengan keberanian sederhana untuk terus hidup, satu hari demi satu hari.